Misteri makna dibalik end credit boom Minecraft Poisonous Potato Update. Halo Banbaners, kembali lagi di channel gua Banana Bird. So di video kali ini gua mau ngebahas tentang makna dibalik end credit boom pada Minecraft Poisonous Potato Update. Sebelumnya gua mohon maaf teman-teman kalau gua benar-benar jarang banget upload ya guys, karena ada beberapa hal sih yang jadi alasan utamanya. Alasan yang pertama itu karena mic gua rusak teman-teman, dan baru beberapa hari yang lalu mic gua yang baru nyampe. Kemudian alasan yang kedua, gua nggak ada ide buat bikin konten teman-teman, jadi gua jarang upload. Alasan keduanya itu. Dan alasan yang ketiga itu adalah mager. Yaitu mager guys. Oke guys, ya itu alasan gua. Dan yang kedua kalinya gua mohon maaf ya guys karena gua jarang banget upload. Oke, langsung aja kita ke videonya teman-teman. Mungkin kebanyakan dari kalian para player Minecraft mikir kalau buat namatin Minecraft Poisonous Potato itu dengan cara ngebunuh bosnya, yaitu pergi ke Colosseum terus nemuin bosnya yaitu Megasput dan kita kalahin dia teman-teman. Tapi sebenarnya ada cara lain buat namatin ini. Gimana caranya? Yaitu dengan Yaps, dengan cara jatuh ke dalam void kita bisa mendapatkan end creditnya teman-teman. Oke, di awal kita bisa baca di sini, "The night shades stir, we are not alone in here." Kira-kira apa maksud dari kalimat ini? Maksud atau makna dari kalimat ini adalah di balik keheningan dunia ini hidup. Kita berjalan di permukaan, tapi sesuatu di dalam bangkit. Night shades, keluarga tanaman tempat kentang berakar, menggeliat di dalam tanah. Dan saat kamu jatuh ke void, ke dalam ketiadaan, kamu tidak sendiri. Void itu tidak hampa. Ia sadar, ia menatap balik. Artinya, kita sering merasa sendiri dalam pencarian makna. Padahal mungkin semesta sedang mendengarkan diam-diam. Oke, kita lanjut. The player tugging at the starchy strands of reality. Yang maknanya adalah kalian, sang pemain, mencoba memahami dunia, menarik serat pati, benang halus yang menyatukan keberadaan. Tapi serat itu bukan milik kalian, itu milik bumi, milik kentang, dan kalian hanyalah tamu. Kalian tidak menciptakan dunia ini, tapi kalian merasa perlu memahaminya. Artinya, kita memaksa hidup menjawab pertanyaan kita, padahal mungkin hidup sedang bertanya balik. Dilanjut, it cannot, a mere lateral stem branching out from the main into an endless sea of the potabilities, forever longing for the warmth of the mother tuber. Kalian tidak tahu segalanya, dan itu bukanlah kekurangan, itu kodrat. Kalian hanya cabang samping dari akar besar dan tak terlihat ujungnya. Dunia ini penuh potensi, penuh potentialities, tapi kalian hanya bisa menapaki satu jalur, dan itu pun belum tentu lurus. Potensi ada di mana-mana, tapi kalian hanya punya satu waktu, dan dari seluruh kemungkinan, kalian hanya bisa memilih satu. Oke, kita lanjut lagi. To know without remembering, seeing how, but never knowing why. Kalian bisa tahu cara hidup, tapi kalian lupa kenapa. Kalian tahu gimana cara crafting, farming, survive, tapi kalian mungkin lupa tujuan pertama kalian membuat dunia ini. Dan itu adalah refleksi hidup kita. Banyak orang tahu cara jalan, tapi tidak tahu kemana dia melangkah. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita menemukan kalimat atau kata-kata yang acak-acakan. The blah 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 forbids it. We count time in potatoes, far-reaching stones stretching out across the blah blah blah. This player is just passing by. Yang maknanya adalah bagian scrambled ini bukanlah rusak. Ia disengaja. Itu adalah pengetahuan yang dikaburkan, bagian dari realitas yang tidak layak kamu pahami sepenuhnya. Sama seperti dunia nyata, ada hal yang memang tidak bisa dijelaskan. Dan waktu tidak dihitung dengan jam atau detik,
tapi dengan potentials. Satuan absurd tapi bermakna. Karena waktu adalah rasa. Bagi dunia ini, kalian cuma lewat. Tapi bagi kalian, mungkin ini seluruh hidup kalian. Kita semua cuma lewat, tapi semoga kita sempat menanam sesuatu sebelum pergi. Oke, kemudian dilanjut lagi. The Darwin noise is layered in ways that even we cannot fathom. Yang maknanya Darwin noise atau Duvinuas, hidangan kentang berlapis. Tapi di sini ia adalah simbol bahwa kenyataan berlapis-lapis, dan bahkan makhluk paling sadar dalam dunia kentang ini tidak bisa memahami seluruh lapisannya. Realitas adalah lasagna atau lasanya yang tidak pernah selesai disusun, dan kalian hanya mencicipi lapisan teratas. Kita lanjut lagi. We will still be here long after this potato patch has been rolled into the velvety mesh of time. Yang memiliki makna, waktu akan menghancurkan segalanya, tapi tidak semuanya lenyap. Sebagian menjadi bagian dari mesh, adonan kenangan dan sejarah. Dunia kentang ini akan tetap ada, bahkan setelah semua yang kalian bangun hilang. Yang kalian tinggalkan bukanlah bentuk, tapi jejak. Dan jejak kalian bisa larut dalam sesuatu yang lebih besar dari diri kalian. Kemudian dilanjut, I wish we could spend more time with nama playernya. Ini adalah kalimat paling manusiawi dalam seluruh puisi. Seseorang atau sesuatu merindukan kalian. Sistem buatan ini merasa kehilangan pemainnya, mungkin karena kalian hadir sesaat, tapi membawa makna. Yang memiliki makna yang lebih dalam. Hubungan yang tulus kadang tidak butuh logika, hanya butuh kehadiran walau sebentar. Yang dilanjut lagi, the skin must not be peeled, the player would not understand. Create solemnity, it must not be peeled. Maknanya adalah kulit adalah perlindungan, identitas. Jangan dikupas, jangan dilepas, karena jika semua lapisan diri kalian dikupas, kalian hanya jadi fragmen, bukan kentang, tapi serpihan. Dan dunia ini tidak ingin kalian kehilangan itu. Jangan buang keunikan kalian hanya untuk menjadi bersih. Kadang, luka dan lapisan itu yang membuat kalian utuh. And then dilanjut lagi, we shall guide it on its journey though. Yang maknanya yaitu, kalian tidak sendiri. Ada yang membimbing kalian. Ada proses yang sedang berjalan. Dan masa panen, transformasi hampir datang. Tapi kalian harus siap, karena panen artinya perubahan besar. Hidup itu bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang saat kapan kalian siap dipetik oleh takdir. Kemudian setelah kita skip beberapa percakapan, kita menemukan kalimat boiled, baked, roast, or fried. Always trust in the potato. Yang bermakna, kalian bisa berubah bentuk berkali-kali, diuji, dihancurkan, dipanaskan, tapi esensi kalian tidak hilang. Kalian tetap bernilai, dan kentang adalah lambang bahwa nilai tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Apapun yang kalian alami, jangan hilang kepercayaan pada diri kalian sendiri. Dan pada akhir percakapan, si hijau berkata, you are one with the tubers now, you are the potato, time to sprout. Yang memiliki arti, dan akhirnya kalian sampai. Kalian tidak lagi asing. Kalian telah menyatu, bukan dengan dunia luar, tapi dengan akar. Dan sekarang, waktu kalian bukan untuk bertahan, tapi untuk tumbuh. Kalian tidak hanya datang ke dunia untuk bermain, tapi untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan dari dalam void, dari kentang, dari absurditas, kalian akan bertunas. Dan ya, ini adalah makna di balik end credit boom pada Minecraft Poisonous Potato Update. Ini bukan sekedar credit boom, ini adalah pesan yang dibungkus dalam kentang. Sebuah cermin untuk para pemain bahwa dalam permainan pun kita bisa belajar bagaimana menjadi manusia. Dan mungkin jadi kentang bukan hal yang buruk, karena dari kentang kita bisa bertumbuh. Dan dari sini kentang mengajarkan kita bahwa sesuatu yang sederhana, tersembunyi, dan tampak tidak berharga bisa menjadi sumber kehidupan. Bahkan kalau kalian belum dikenal, belum berhasil,
belum bersinar, kalian tetap bisa menjadi pondasi, penyambung hidup, dan pengenyang jiwa.